Kak Tasya. Shalom Kak Eci. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sehat selalu. Yes. Hari ini kita lagi ngapain sih Kak? Kita akan mulai ibadah online Kak Hana. Walaupun kita ibadah online, tapi kita tetap semangat ya adik-adik ya. Betul tetap sekali, bersuka Kak Hana. cita di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati dan pikiran kita. Kak Tasya pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan bimbinglah kami anak-anak sekolah minggu HKBP Taman Wisma Asri ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, inilah doa kami, ampunilah doa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Hanya ke dalam tangan-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita undang adik-adiknya untuk berdiri yuk, Kak, yuk. Laskar Kristus, siap gerak. Udah berdiri kan adik-adik ya? Mari kita angkat satu pujian, bertambah-tambah dalamnya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan-Mu yang selalu menyertai hidup kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mengikuti ibadah secara online. Pimpin hati jiwa kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tema kita minggu ini apa sih Kak? Tema kita adalah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang Kak. Wah, hebat sekali ya Kak ya, Tuhan Yesus kita bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja ya Kak ya. Betul sekali Kak Hana. Sesuai dengan lagu yang akan kita nyanyikan, 5 roti dan 2 ikan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu, Ku Rindu Firman-Mu Tuhan. Ku rindu firman
Sebelum kita memulai untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin dan berkati kami anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu ya Tuhan, agar kami memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan. Demikian juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, berkati dan berikan hikmat ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan membaca firman Tuhan. Mohon Alkitabnya supaya dipersiapkan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 6 pasalnya yang pertama sampai 15. Yohanes 6 pasalnya yang pertama sampai yang ke-15. Kita baca bersama-sama ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong dan mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Mengenai mujizat, mungkin sebagian dari anak-anak kami sekolah minggu pasti sudah pernah mendengar akan mujizat Tuhan Yesus, ya? Pasti dong ya. Tapi sebelumnya, Amang mau tanya nih, apa sih arti mujizat? Ada yang tahu nggak arti mujizat? Nah, mungkin sebagian tahu juga ya. Arti mujizat itu adalah Tuhan bisa membuat suatu hal yang tak mungkin menurut pemikiran manusia, tapi mungkin buat Tuhan. Jadi hal-hal yang tidak mungkin menurut pikiran manusia, tapi buat Tuhan itu bisa. Makanya ada lagunya, mungkin pernah juga dengar ini ya. Bagi Tuhan tak
ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pada mujizat pada pagi hari ini kita belajar mengenai Tuhan Yesus yang membuat sebanyak 5.000 orang bisa makan dengan hanya 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Karena pada saat itu khotbah ini dilakukan oleh Tuhan Yesus di gunung. Nah, pada saat khotbah dilakukan di atas gunung, banyak orang-orang yang mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Kemudian pada menjelang sore hari, Tuhan Yesus melihat mereka begitu banyaknya dan dia meminta muridnya Tuhan Yesus untuk menyediakan makanan buat mereka. Tapi apa mungkin ya mereka bisa makan seperti itu? Demikian dalam hatinya para murid Yesus. Kalau mungkin di Bekasi, ya mungkin bisa saja kita pesan lewat KFC, kita pesan lewat McDonald misalnya ya, seperti itu. Atau bisa juga lewat GoFood. Nah, seperti itu pemikiran kalau anak-anak yang ada sekarang ini di Bekasi. Kita tahu sendiri misalnya, kalau papa atau mama arisan di rumah ya, biasanya arisannya itu hanya 30 orang jumlahnya, tapi papa dan mama itu sudah bersiap-siap. Dari misalnya arisannya hari Minggu, dari hari Sabtu itu mama papa sudah sibuk. Malah anak-anak sekolah minggu juga suka disuruh bantu kan. Nah seperti ini. Tapi ini anak-anak kami sekolah minggu, coba bayangkan bagaimana dengan 5 potong roti dan 3 ekor ikan. Di bukit seperti itu dengan 5.000 orang. Wow, banyak sekali ya, 5.000 orang. Begitulah pemikiran daripada si murid Yesus pada saat itu. Kemudian salah satu murid Yesus memberitahukan kepada Yesus bahwa dari salah satu anak-anak yang datang untuk mendengarkan khotbah Yesus pada saat itu membawa 5 potong roti dan 3 ikan. Kemudian setelah diberikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikan potongan roti yang tadi dan ikan itu kepada seluruh orang-orang yang datang pada saat itu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan khotbah Yesus di bukit. Wow, keren ya? Keren ya Tuhan Yesus ya? Bayangkan saja bisa hanya dengan 5 potong roti dan 3 ikan bisa untuk seluruhnya yang hadir pada saat itu. Amazing ya Tuhan Yesus ya. Hebat sekali, luar biasa Tuhan Yesus. Nah, ternyata setelah semua orang-orang yang ada di situ semuanya tercukupkan pada saat itu, masih ada yang sisa. Tuhan Yesus meminta mereka supaya mengumpulkan yang tersisa tersebut. Dan ternyata anak-anak kami sekolah minggu, berapa jumlahnya yang terkumpul itu? Berapa jumlahnya? 12 ya, 12 bakul sisanya. Kemudian dikumpulkanlah sisa-sisa itu sebanyak 12 bakul. Hebat sekali ya Tuhan Yesus bisa seperti itu ya. Itulah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal yang tak mungkin menurut pemikiran manusia, tapi mungkin menurut Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu, pada kesimpulan yang kita dapat pada firman Tuhan untuk pagi hari ini adalah bahwa Tuhan Yesus di samping memberkati kita untuk kebutuhan rohani kita, ternyata Tuhan Yesus juga memikirkan kebutuhan jasmani kita. Dipikirkan semua, bukan hanya rohani aja, jasmani juga dipikirkan. Tetapi dengan catatan kita minta kepada Tuhan dan kita selalu mengucap syukur. Makanya kalau anak-anak sekolah minggu, kalau misalnya sakit atau apapun alasannya,
harus berdoa ya, mengucap syukur, karena nggak ada yang tak mungkin buat Tuhan. Makanya kita harus banyak berdoa sama Tuhan dalam kondisi apapun ya, seperti itu. Kita harus berdoa, mungkin mau makan ya berdoa, terus kalau mau tidur juga berdoa, baru bangun tidur juga berdoa. Nah Pak, dulu waktu itu saya pernah Amang pernah dengarkan doa yang diajarkan oleh guru sekolah minggu waktu Amang masih kecil ya, masih anak-anak itu. Ada doa, tapi doanya bahasa Batak ya. Nah mungkin nanti diajarin sama papa di rumah ya. Jadi doanya itu Mehmet awon banias rohakon sasadaho Yesus dongaku tong-tong. Ini doa Amang dulu. Asal berdoa, Amang suka mendoakan ini. Seperti itu. Tapi doanya bisa macam-macam aja doanya. Bisa aja. Apa yang ada dalam hati kita, itu yang kita doakan. Jadi kita berhubungan langsung kepada Tuhan ya. Seperti itu. Terus apalagi yang bisa kita lihat pada nats ini? Nah kalau kita perhatikan ya anak-anak kami ya. Kita lihat pada ayat yang ke-9 tadi. Di situ tertulis, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, apa yang kita bisa lihat di sini? Ternyata walaupun kita butuh makanan tersebut, tapi kalau ada yang membutuhkan kita bisa bagi dong. Nah, kita diajarin supaya kita bisa berbagi. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah sekarang mau Amang tanya nih, kalau misalnya nih ya ada makanannya nih, terus temannya minta nih makanannya, dibagi nggak? Dikasih nggak? Nggak ya? Tapi dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, jadi kalau kita ada makanan, ada teman yang minta, ada yang membutuhkan, kita harus kasih ya, seperti itu ya. Nah jadi kenapa harus kita kasih? Supaya kita bisa saling memberikan kita bisa memberikan orang lain yang kekurangan. Kenapa? Kalau misalkan kita kekurangan lagi, kita bisa minta sama Tuhan, kuasa Tuhan, Tuhan tolong saya butuh ini, saya mau sekolah ya Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada saya, seperti itu ya. Jadi kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus bisa berdoa, harus bisa meminta pertolongan kepada Tuhan dan selalu bersyukur setiap hari. Demikian firman Tuhan untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya kami anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang selalu bersyukur, saling mengasihi dan saling berbagi kepada sesama kami yang kekurangan. Untuk orang tua kami maupun anak-anak sekolah minggu yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan karena kami percaya akan mujizat-Mu akan menyembuhkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Sampainya di sana, tepatnya di kota Betsaida, terlihat banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus melihat mereka semua seperti domba-domba yang tidak memiliki gembala. Lalu tergeraklah hati Tuhan Yesus untuk mengajarkan mereka banyak hal. Hari pun sudah mulai gelap. Datanglah murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari pun sudah mulai gelap. Suruhlah orang banyak itu untuk pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa sekitar." Setelah itu, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memeriksa berapa banyak persediaan makanan pada saat itu dan membawakannya ke hadapan Tuhan Yesus. "Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan saja, Tuhan." Lalu murid Yesus menyuruh orang banyak tersebut untuk duduk berkelompok. Ada yang 100 orang per kelompok dan ada yang 50 orang per kelompok. Setelah itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan tersebut. Lalu Tuhan Yesus melihat ke langit dan mengucapkan berkat.
serta memecah-mecahkan roti tersebut. Begitu juga dengan kedua ikan itu. Murid-muridnya pun membagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan hingga kenyang. Setelah itu, murid-murid mengumpulkan sisa makanan yang masih ada, dan ternyata sisa 12 bakul penuh. Jadi adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan kisah mengenai Tuhan Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Nah, dari kisah itu, kita diajarkan Tuhan untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Karena ketika kita mau berserah dan berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus pasti akan menolong hidup kita. Untuk itu, kita tidak perlu takut dan khawatir karena Tuhan Yesus selalu ada untuk hidup kita semua. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahannya dikasih ke mama papa ya adik-adik ya. Lalu mama papa taruh di amplop, lalu kasih ke gereja atau ke sintua wilayah masing-masing. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian di Sonadong. Mari kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tiba saatnya kita akan melakukan aktivitas hari ini. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, aktivitas kita minggu ini adalah membuat gambar 5 roti dan 2 ikan sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu mujizat Tuhan
manusia, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus makan sebanyak 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, adik-adik bisa membuat gambar ikan seperti ini. Gambar ikan seperti ini boleh dibantu mama papa sebanyak 2 ekor. Ya adik-adiknya. Nah, setelah itu adik-adik juga boleh membuat atau mencari gambar roti. Buat gambar rotinya 5 buah. Nah, setelah adik-adik mendapatkan gambar ikan dan gambar roti, adik-adik bisa membuat gambar keranjang. Nah, seperti ini adik-adik ya, keranjang. Nah, gunanya keranjang ini nanti tempat adik-adik menempelkan gambar ikan dan roti yang adik-adik sudah buat tersebut. Nah, adik-adik yang pintar, gambar yang sudah adik-adik buat, ikan dan roti ini adik-adik warnain dengan rapi. Ya, jangan rapi, melakukannya dengan sukacita karena adik-adik melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kakak-kakak sekolah minggu. Nah, setelah adik-adik mewarnai gambar ini dengan baik, gambarnya akan adik-adik tempel seperti ini. 5 roti dan 2 ikan. Diwarnai dengan bagus. Ya adik-adik ya, kalau adik-adik tidak bisa membuat gambar ikan dan rotinya, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa atau kakak dan abang. Oke adik-adik, jangan lupa dikirimkan setiap minggu aktivitasnya ya sayangnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami pelayan HKBP Taman Wisma Asri mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.